Ya, kadang-kadang aku ini ya kayak si Gabayan. Udah ngerti bahwa itu salah, masih aja dilakuin. Atau udah tahu Tuhan pasti tolong, tapi ya tetap aja ragu. Gimana sih aku ini? Tuhan, tolong aku agar aku tetap dimampukan untuk percaya dan hidup beriman. Aku butuh ajaran-Mu agar aku mau berserah dan percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini 5 lilin ungu dipadamkan. Selama Minggu Prapaskah kita diundang untuk menghayati penderitaan Kristus, serta bersatu dalam penderitaannya dengan menyangkal diri dan memikul salib. Kita berkehendak untuk mematikan manusia lama kita, agar kita mampu hidup serupa dengan Dia. Ibadah Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai macam penderitaan dan pergumulan. Seringkali kita merasa tak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam pergumulan tersebut, sehingga sikap pesimis, frustasi, dan ketidakberdayaanlah yang ditampilkan. Namun, memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang melampaui segala akal dan usaha manusia. Allah mampu membangkitkan orang mati, maka Ia jugalah yang mampu memberikan kekuatan baru untuk bangkit menghadapi segala pergumulan dan luka. Jika hari ini Anda beribadah bersama dengan keluarga Anda, saya mengajak setiap anggota keluarga yang ada untuk saling mendoakan satu sama lain sambil saling berpegangan tangan. Mari bersama kita merenungkan, mungkinkah selama ini banyak perasaan dan kebutuhan yang terabaikan oleh karena kesibukan kita masing-masing? Inilah saat yang baik bagi kita untuk saling mengaku dosa
saling berdamai, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami seringkali mengabaikan peran dan tanggung jawab kami. Ampunilah kami jika kami seringkali menutup mata dan tidak peduli pada sesama kami yang membutuhkan kasih Allah. Di tengah rasa panik akan wabah yang sedang melanda ini, tak jarang kami tergoda untuk menimbun kebutuhan hidup demi rasa aman dan perut kami sendiri. Ampunilah kami ketika garam dan terang itu mulai pudar oleh ketakutan-ketakutan kami, sehingga ia tak lagi berfungsi mengasinkan dan menerangi lingkungan kami di tengah situasi krisis ini. Ampunilah kami jika kami seringkali mengedepankan logika dan rasa kami sendiri di dalam menilai pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kami. Ya Kristus, ampunilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk pewartaan sabda Tuhan. Mari bersama kita datang di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami mohon agar terang Kristus itu yang bercahaya di dalam hati kami, memisahkan antara terang dengan gelap, agar kami dimampukan untuk melihat Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia, dengan berbagai macam hiruk-pikuk dan kekacauan yang ada. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11, ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbagilah saudara dan saya yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, seorang filsuf Yunani bernama Epikuros pernah mengatakan demikian. "Mengapa aku harus takut pada kematian? Jika aku hidup, maka kematian itu tidak ada. Jika kematian itu datang, maka aku sudah tidak ada lagi." Kalimat Epikuros ini mau mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh maupun jiwa. Itu sebabnya dalam filsafatnya dikatakan bahwa kematian akan merubah manusia dari seseorang menjadi sesuatu. Itu artinya tidak ada lagi kehidupan dan tidak ada apa-apa lagi sesudah kematian itu datang dalam diri manusia.
Saudara sekalian, sudah sejak lama dalam sejarah hidup manusia, kematian dianggap sebagai akhir dari segala-galanya. Itu sebabnya sejak zaman purba, begitu banyak orang yang sangat takut terhadap kematian. Pemazmur sendiri dalam Mazmur 23 menggambarkan kematian dengan istilah lembah kekelaman atau shadow of death atau bayang-bayang maut yang sangat mengerikan. Bahkan di dunia yang sudah serba maju seperti sekarang ini, rasanya sebagian besar orang juga masih tidak suka berbicara tentang kematian. Sebab kematian selalu identik dengan keputusasaan, kegelapan, ratapan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik dalam kisah bacaan Injil hari ini, dikatakan bahwa Yesus justru menjumpai Maria dan Marta dalam konteks kematian saudaranya yang bernama Lazarus. Namun tolong catat baik-baik. Walaupun Yohanes pasal 11 sangat kental dengan nuansa kedukaan, tapi yang sebenarnya kisah ini tidak berfokus pada kematian Lazarus. Tetapi kisah ini justru berfokus pada pribadi Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Itu sebabnya Yohanes 11 ayat 25 tadi yang sudah kita baca mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, saudara, hal ini sama sekali berbeda dari ajaran Epikuros yang saya katakan di awal tadi, yang mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh dan jiwa. Yesus dengan sangat tegas mengatakan, bagi orang yang percaya, tidak ada kematian abadi. Saudara sekalian, bahkan kalau Anda mencermati dengan seksama, di sepanjang Injil Yohanes, sebenarnya Yesus selalu secara konsisten berbicara tentang kehidupan. Di dalam Yohanes 3, ia berbicara tentang kelahiran kembali kepada Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal 4, ia berbicara tentang air hidup kepada seorang perempuan Samaria. Dalam Yohanes pasal 6, ia berbicara tentang roti hidup. Dalam Yohanes pasal 8, ia berbicara tentang terang hidup. Dan pada akhirnya dalam Yohanes 11 yang kita baca hari ini, ia memberikan kebangkitan dan hidup itu kepada Lazarus. Saudaraku, pernahkah Anda merasa putus asa karena kematian terasa begitu dekat dengan diri Anda? Atau Anda merasa gelisah ketika kematian terasa begitu dekat atau bahkan sudah terjadi dalam diri orang-orang yang paling Anda kasihi? Saudara, kisah dibangkitkannya Lazarus ini mengingatkan saya secara pribadi kepada mujizat pertama dalam Injil Yohanes pasal 2, yaitu tentang mujizat perkawinan di Kana. Dari mujizat di Kana itu kita belajar bahwa di saat sebuah pesta mulai kehabisan anggur, justru di sanalah anugerah Allah mulai bekerja dan dinyatakan. Sebagaimana kita tahu, saudara, bahwa kehabisan anggur dalam sebuah perkawinan Yahudi adalah sebuah peristiwa yang paling memalukan dan mendatangkan keputusasaan bagi mempelai dan juga keluarga. Tetapi perhatikan baik-baik. Justru disinilah letak berita pentingnya. Ketika manusia merasa sudah habis, di sanalah Allah sedang menyatakan pekerjaannya. Demikian halnya dengan kisah kebangkitan Lazarus yang kita baca hari ini. Kisah Lazarus ini lagi-lagi menyapa kita untuk kesekian kalinya di dalam Injil Yohanes, bahwa di titik di mana manusia mulai berhenti berharap dan mulai larut di dalam duka, di sanalah justru kuasa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Di saat manusia merasa habis, di sanalah kuasa Allah bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Lazarus memang tidak harus dipahami secara harafiah dalam penerapannya di masa kini. Mungkin Anda bisa saja kehilangan orang-orang yang Anda cintai karena wabah penyakit ini. Bahkan mungkin Anda sendiri mengalami ketakutan karena jiwa Anda sendiri terancam oleh wabah ini. Tetapi pesan firman hari ini justru mau menantang diri kita. Apakah kita mau dan mampu melihat sisi-sisi kehidupan yang terselip di balik kematian itu. Seperti pesan bacaan Injil minggu lalu yang mengatakan bahwa Yesus mencelikkan mata orang buta
agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan kepada orang banyak melalui dirinya. Tetapi jangan lupa, saudara, Yesus juga mengkritik orang-orang yang tidak buta, namun tidak mampu melihat pekerjaan Allah yang lebih daripada sekedar apa yang mampu dilihat oleh mata jasmani mereka. Saudara kekasih Tuhan, harus kita akui, memang tidak semua orang bisa melihat sisi-sisi kehidupan di balik kematian yang mencekam. Manusia, saudara dan saya, adalah makhluk yang memiliki rasio dan afeksi. Dan oleh karenanya seringkali mengedepankan logika dan rasanya dalam menyikapi banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, hal percaya pada pekerjaan Tuhan, hal percaya bahwa Allah sedang bekerja di saat dan cara yang tidak mampu saya mengerti, adalah sebuah keputusan iman yang melampaui logika dan rasa kita sebagai manusia. Prinsipnya adalah bukan saya mengerti, maka saya percaya, melainkan saya percaya, maka saya mengerti. Saudara kekasih, cobalah untuk bangkit dan lihat sekeliling Anda pada saat ini. Hitunglah dan catatlah berapa banyak hal yang justru dibaharui oleh kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih selama beberapa minggu terakhir ini. Berapa banyak anak yang mulai merasakan kehangatan sentuhan orang tuanya yang selama ini sibuk di luar rumah. Berapa banyak relasi pernikahan yang dipulihkan dari pola komunikasi yang buruk. Berapa banyak tanggung jawab studi yang dapat diselesaikan dengan lebih fokus. Bukankah itu semua adalah kehidupan baru yang dianugerahkan Allah kepada kita? Saudaraku, percayalah bahwa di saat kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menggantikannya dengan sukacita yang selalu baru setiap pagi. Memang harus diakui bahwa tidak semua orang mau dan mampu melihat sisi indah kehidupan yang tersembunyi di balik kematian itu. Bagaimana dengan Anda dan saya? Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah pada saat ini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah bersama kita berdoa. Marilah kita menaikkan syafaat kita pada saat ini bagi para pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Marilah kita menaikkan doa kita.
Mari kita juga bersama menaikkan doa kita bagi para dokter dan pelayan kesehatan yang berada di garda terdepan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Mari kita menaikkan doa kita. Kita juga berdoa pada saat ini bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai para pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita menaikkan doa kita. Ya Bapa Surgawi, inilah segala doa dan permohonan kami. Kami menaikkannya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.